Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Di tengah laut itu ada razia juga, otomatis semua yang ada di kapal buat itu dibuang semua, dilempar, termasuk aku. Ternyata biasanya kayak gini nih, masuk sini-sini. Yang penting satu akses mobil aja. Lebih pilih rumah kontrakan karena bisa pindah-pindah gitu ya. Iya. Ada 1.900 jenazah. Itu artinya setiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air gitu. Jutaan pekerja migran Indonesia diperbudak di luar negeri. Mereka jadi korban perdagangan orang yang dikirim oleh sindikat perdagangan orang di tanah air. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Akhir Mei lalu, pemerintah memulangkan 26 pekerja migran Indonesia korban perdagangan orang dari Myanmar. Awalnya, mereka dijanjikan bekerja sebagai staf pemasaran di Thailand. Namun kenyataannya, mereka dipaksa bekerja di perusahaan penipuan online di Myanmar. Mereka disekap, diancam, dan disiksa jika tidak memenuhi target. Rayuan calo dan agen penyalur yang mengiming-imingi manisnya pekerjaan di luar negeri terus memperdaya jutaan orang di dalam negeri. Mereka rawan jadi korban perdagangan orang. Lili, warga Jakarta, pernah mengalami kisah tragis sebagai korban perdagangan orang. Demi keamanan, kami menggunakan nama samaran. Di kontrakan kecil inilah Lili memulai hidupnya kembali. Januari lalu, ibu 4 anak ini diselamatkan dari jerat perdagangan orang. 2 tahun lalu, calo menawarinya jadi pekerja rumah tangga di Malaysia. Lili tertarik. Harapannya, gajinya bisa menambah penghasilan keluarga. Selama ini, ia hanya mengandalkan gaji suaminya, seorang tukang ojek. Lagi juga ingat keadaan saya ini kan punya anak 4, masih pada kecil-kecil, sekolah semua, memperbaiki perekonomian dan membantu keluarga lah, anak dan suami. Namun, harapan itu sirna saat menyadari dirinya diselundupkan ke negeri jiran. Tiba di Batam dari Jakarta menggunakan pesawat, Lili diselundupkan ke Malaysia menggunakan kapal. Ada 4 orang lain bersamanya dari calo yang sama. Lili turun di Pelabuhan Tikus dan dijemput mobil dari agen penyalur. Setelah mobil menerobos hutan-hutan, ia lalu melanjutkan perjalanan dengan bot. Mereka melalui jalur tikus. Perjalanan dilakukan tengah malam untuk mengelabui petugas. Tapi malam itu, polisi Malaysia mengendus kedatangan mereka. Tengah laut itu ada razia juga. Semua dibilang sama dia, kalau ada yang buka handphone, saya buang sini sekarang juga. Saya bunuh kamu di sini juga. Saya matiin kamu. Polisi udah ada tengah laut kan. Otomatis semua yang ada di kapal buat itu dibuang semua, dilempar, termasuk aku. Lili dan ke-4 orang lainnya berenang menyelamatkan diri ke tepian. Mereka lalu dijemput oleh sindikat yang mengirimkannya dan diberikan ke majikan di Selangor, Malaysia. Selama 1 tahun bekerja, Lili diperbudak oleh majikannya. Gajinya selama 10 bulan tak pernah dibayarkan. Komunikasi dengan keluarga dan dunia luar diputus. Awalnya kan dibilang 1.300 ya kan. Nah terus aku bilang, kan bukan 1.400, ya udah nggak apa-apa, katanya 1.100 aja, katanya gitu. Nah yang 200-nya mana? Ya itu mah kalau urusan belakangan itu mah, begitu kan. Kok belakangan? Nah, gitu. Iya pokoknya itu mah kamu pokoknya di situ kerja, nanti duitnya kamu ada, gitu kan. Kamu mau kerja nggak sih? Katanya gitu, itu nyari kerja di sini susah loh, kata itu. Tapi kalau di Indonesia mah mau keluarga kamu, anak kamu pada kelaparan, gitu kan.
Ya udahlah, kita saking bingungnya kan, ya udahlah saya terima gitu. Udah masuk 10 bulan saya kerja di sini, tak ada gaji 1 bulan pun saya terima. Lili akhirnya diselamatkan setelah diam-diam meminta bantuan PRT lain untuk menelepon keluarganya. 3 pekan setelah itu, polisi Malaysia datang menyelamatkannya. Selama 3 bulan, Lili tinggal di rumah perlindungan di Malaysia, menunggu proses hukum majikannya selesai. Akhirnya saya ditolongin kan, nah disiasatin, diambil foto lah, ya kan dimasukin ke rumah ini dulu, diinterogasi sama polisi di kantor polisi, saya dibawa ke kantor polisi. Terus majikan dia sih gini juga kan, diwawancarin semua. Nah, di proses akhirnya udah Bu, saya bawa ke rumah perlindungan. Jadi Ibu di situ fasilitas terjamin dari kerajaan. Kisah getir termakan rayuan sindikat perdagangan orang juga dialami Mawar dan Melati. Kakak beradik asal Jawa Tengah ini diperbudak sebagai pembantu rumah tangga. Demi keamanan, kami menyamarkan identitas keduanya. Mawar dan Melati awalnya tertarik saat Calo menjanjikannya pekerjaan cleaning service di Arab Saudi. Tapi setelah beberapa minggu setelah mau keberangkatan, di situ baru mengatakan bahwa saya itu diganti ART gitu. Saya sempat menolak, ya kok ART gimana gitu. Saya menolak dan tidak mau diberangkatkan, tapi di situ si mengancam nanti mau dipenjarakan. Mau tidak mau kita tetap mengikuti itu omongannya. Sedari awal, Mawar dan Melati minim informasi soal prosedur bekerja di negeri orang. Mereka hanya mengikuti arahan Calo. Mereka juga tak berdaya saat identitas mereka seperti tahun kelahiran, kartu keluarga, hingga surat keterangan sehat dipalsukan. Berbekal dokumen-dokumen palsu, mereka diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa kunjungan pribadi pada April 2022. Dan ternyata saat mau pembuatan paspor itu beberapa ada umur yang diedit. Ini untuk sementara, dibilang kayak gitu sama saya. Nanti ini biar lolos, nanti diganti lagi sama umur saya yang asli. Terus saat itu saya bilang iya kan, ya udah iya gitu. Di Arab Saudi, Mawar dan Melati ditempatkan di majikan yang berbeda. Mereka diperbudak dan mengalami kekerasan. Mungkin kita ngelakuin kesalahan sedikit kan, mereka marah-marah, aku dicubit gitu. Dicubit di lengan sini sambil dimarah-marahin, dibentak-bentak di banyak orang di situ. Keluarga dia. Nggak ada lah kata istirahat setelah mereka puas nyuruh-nyuruh kita sampai jam 2, jam 4 kayak gitu. Gaji pun tak sesuai dengan yang diiming-imingi Calo. Mulanya, mereka dijanjikan 1.500 rial atau 5 juta rupiah per bulan. Namun yang mereka terima hanya 1.000 rial atau 3 juta rupiah. Sang majikan merasa berhak bertindak semena-mena karena telah membayar ratusan juta rupiah ke agen penyalur yang mendatangkan Mawar dan Melati. Saya minta pulang ke Indonesia. Terus saat itu majikan saya marah, dia bilang, saya membeli kamu itu 56.000 real. Sekitar kurang lebih mungkin 200 juta ada. Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, kamu harus ngembaliin saya 20.000 real. Beruntung, sang kakak Mawar berhasil kabur dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Mawar bisa dipulangkan terlebih dahulu, sementara sang adik Melati baru bisa dipulangkan Mei lalu. Kisah tragis seperti yang dialami Lili, Mawar, dan Melati rawan menimpa pekerja migran yang berangkat secara ilegal atau tak sesuai prosedur, bahkan nyawa jadi taruhannya. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 1.900 pekerja migran pulang ke tanah air dalam peti jenazah. Mayoritas adalah pekerja ilegal. Ada 1.900 jenazah, itu artinya setiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Human trafficking ini kan bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Sindikatnya ada di luar negeri dan juga ada di dalam negeri. Kedua, ini adalah bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar.
Agen penyalur dan calo jejaring sindikat perdagangan orang terus bergentayangan. Mengapa praktik ini sulit ditebas? Per kepala itu dimodalin 47 juta. ...24 calon pekerja migran ini berhasil diamankan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat akan dikirimkan secara ilegal ke Arab Saudi. Mereka direkrut jaringan sindikat perdagangan orang dari kawasan Banten, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Kerja sindikat ini sistematis dan terstruktur. Kami menemui seorang yang pernah bekerja untuk agen penyalur ilegal bagian dari sindikat perdagangan orang. Namanya kami samarkan, sebut saja Marco. Tahun 2017 lalu, Marco bertugas menangani kedatangan calon pekerja migran dari daerah, mencarikan tempat penampungan, mengurus dokumen, hingga mengantar mereka ke bandara untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Dan untuk yang ditargetin tuh sebenarnya orang-orang yang memang nggak punya pasangan, kebanyakan sih janda. Selama setahun, Marco terlibat dalam pengiriman 30-an pekerja migran ilegal. Mereka semua dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Untuk memberangkatkan satu orang pekerja migran, agen tempat Marco bekerja dapat modal 47 juta rupiah dari agen yang berada di negara tujuan. Sebagian besar digunakan untuk pengurusan dokumen dan akomodasi, serta uang saku untuk calon pekerja migran ataupun keluarganya. Sedangkan Marco mendapat upah 6 juta rupiah untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan. Sebelum diterbangkan ke negara tujuan melalui Bandara Soekarno-Hatta, calon pekerja migran ditempatkan di rumah penampungan di sekitar Jakarta selama 1 bulan. Tujuannya itu mayoritas Saudi, Abu Dhabi, Singapura, sama Malaysia. Pisahnya emang asli, cuma kita pisah wisata doang. Marco mengajak kami melihat rumah-rumah yang dijadikan tempat penampungan pekerja migran di kawasan Jakarta Timur. Saudara, memang rumah-rumah di perkampungan seperti ini rawan untuk dijadikan tempat untuk penampungan bagi para pekerja migran yang nantinya akan diberangkatkan secara unprosedural. Mereka memilih tempat yang seperti perkampungan seperti ini karena supaya bisa mengelabuhi warga-warga sekitar supaya tidak curiga. Setiap 6 bulan, Marco mencari rumah penampungan baru agar tak mudah dilacak. Tak jarang, para pekerja migran dipindah dari rumah ke rumah untuk menghindari kecurigaan. Kenapa menghindari jalan raya? Karena itu Mbak, kalau misalkan banyak yang lewat nanti banyak yang lihat dan curiga. Karena kan orang juga pasti bertanya-tanya kan, kenapa di dalam satu tempat itu wanita semua. Nanti begitu misalkan udah ada seminggu 2 minggu RT itu datang, kita rolling dulu tuh maksudnya, jadi si orang itu kita simpen dulu di mana. Nanti udah kondusif, ini situasinya kita bawa lagi ke tempat semula. Selain Jakarta, beberapa kota menjadi tempat transit untuk mengirimkan pekerja migran ilegal. Salah satunya Pontianak, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Jalur-jalur tikus digunakan untuk membawa para pekerja migran ke negara tujuan. Kami menemui seorang penyalur pekerja migran ilegal di Kalimantan Barat. Sebut saja namanya Ningsih. 5 tahun terakhir, Ningsih merekrut pekerja migran untuk bekerja di kilang batu di kawasan Bintulu, Malaysia. Dia kerjasama dengan saudaranya, pekerja migran ilegal yang sudah lama bekerja di kilang batu itu. Order mengirimkan pekerja migran datang dari bos saudaranya. Tidak ada surat sih, karena kita hanya modal paspor mereka masing-masing kan. Oh, enggak ada surat ya? Tidak ada. Karena kalau ini kan harus pakai itu tuh surat tenaga kerja Indonesia kan. Jadi tidak pakai ya? Tidak pakai karena kemahalan. Untuk
merekrut pekerja migran, Ningsih dimodali oleh bos di Bintulu sekitar 5 juta rupiah per orang. Dari situ, Ningsih dapat untung 30% untuk setiap pekerja migran yang dikirimkan. Kalau saya sih untuk keuntungan lah ya kan, hanya kita memfasilitasin gitu kan. Keuntungan tidak besar juga sih, mungkin sekitar satu orang 1.500.000. Itu juga kan transportasi kita kan tanggung sendiri. Ningsih mengatakan, permit atau izin kerja bagi para pekerja migran akan diurus kemudian oleh perusahaan batu itu. Praktik yang dilakukan Ningsih merupakan modus yang sering digunakan untuk mengirimkan pekerja migran secara ilegal dari Kalimantan Barat. Modusnya mereka melakukan perjalanan dengan berwisata atau sebagainya. Kalau dibilang tadi disampaikan biasa, ini tidak biasa karena memang mereka tidak sesuai dengan aturan tentang proses penempatan. Untuk perlindungan pekerja migran, pengurusan izin kerja harus dilakukan di Indonesia sebelum pemberangkatan. Begitupun dengan dokumen perjanjian kerja. Mirisnya, banyak calon pekerja migran tak mengetahui ini. Bahwa nanti akan diproses dokumennya di luar negeri, itu tentu saja tidak diperbolehkan. Jati diri baik paspor, visa kerja harus disiapkan bagi para calon pekerja migran itu sejak dari dalam negeri, tidak saat di luar negeri. Tawaran jadi pekerja migran marak di media sosial. Menyebut diri sebagai sponsor, para calon menggait korban dengan iming-iming gaji fantastis. Ya kalau tinggi mah paling saya KTP-nya dituain. Saudara, media sosial menjadi salah satu modus untuk mereka para calo dan juga agen untuk merekrut para calon pekerja migran. Saya memang menemukan banyak sekali iklan-iklan atau informasi yang menunjukkan lowongan pekerjaan sebagai pekerja migran di luar negeri. Seperti yang saya dapatkan informasinya bahwa gaji yang mereka terima memang dengan nominal yang cukup fantastis, antara 6 juta sampai dengan 10 juta, yang memang itu masih jauh di atas pendapatan rata-rata di Indonesia. Dari hasil penelusuran kami di Facebook, sejumlah calo yang menyebut dirinya sponsor TKI menawarkan lowongan kerja di luar negeri. Kami mencoba menelepon salah satu dari mereka. Kalau sekarang masih, kalau di Indonesia mah cepat, terus terang wae. Sekarang kan sistemnya kalau ke luar negeri itu, jadi ditampung lagi di luar negeri teh. Nanti kita dipilih lagi di sana. Calo ini mengiming-imingi uang fee bagi calon pekerja migran. Besarannya berbeda-beda. Kalau misalkan pengen cepat ke Saudi, ya ke Timur Tengah lah, mau ke Abu Dhabi, mau ke Saudi, jadi cepat, gak ada potongan, dapat uang fee. Yang nona paling 7 juta atau 8 juta uang fee-nya, pokoknya antara 6, 7, 8 lah kalau yang non, kalau yang ekma kan 10. Calo ini pun mengaku bisa memasukkan usia calon pekerja migran agar bisa bekerja di tempat tujuan. 16 tapi badan besar enggak, maksudnya tinggi, besar enggak gitu. Ya kalau tinggi mah paling kita KTP-nya dituain. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyebut, sindikat perdagangan orang semakin gencar mencari korban saat pandemi COVID-19 mereda. Orang-orang yang gagal berangkat pada masa-masa awal pandemi ini tetap mengupayakan untuk tetap berangkat secepatnya dengan cara apapun, dan inilah yang dimanfaatkan oleh para sindikat perdagangan orang gitu ya, dengan iming-iming gaji yang tinggi, apalagi
yang diiming-imingi berada dalam kondisi kesulitan ekonomi atau dalam kondisi yang sering saya sebut lapar kerja, itu pekerjaan serisiko apapun itu kemudian diambil. Migrant Care mencatat calon penempatan ilegal juga mulai menargetkan calon pekerja berpendidikan tinggi. Mereka yang merayunya ya di sektor digital, di sektor kripto, apa-apa hal yang mungkin bagi mereka itu tantangan dan dianggapnya ini bergaji besar karena juga iming-imingnya salah satunya adalah komisi. Ada perluasan karakter korban, bukan hanya mereka yang berpendidikan rendah dan berekonomi lemah, tapi juga dari kelompok kelas menengah kota sudah menjadi sasaran. Nah, ini tentu ancaman ya bagi kaum muda Indonesia. Langgeng dan masifnya praktik perdagangan orang dan pengiriman ilegal ditengarai karena backing dari oknum berseragam. Siapa saja mereka dalam berbagai kasus, ada oknum TNI, ada oknum Polri, ada oknum dari kementerian lembaga, dan saya ingin fair, ada oknum di badan yang saya pimpin di BP2MI. Yang karena itulah kemudian saya harus mengambil sebuah resiko bersih-bersih di internal BP2MI. Data BP2MI dari 9 jutaan pekerja migran Indonesia, hanya 4,6 juta yang berangkat lewat jalur resmi. Sisanya 4,5 jutaan diberangkatkan secara ilegal. Dan itu harus hati-hati ya, karena mudah kok. Kalau kita ingin mencari informasi tentang lowongan pekerjaan di luar negeri, datang ke Dinas Tenaga Kerja setempat, di mana kita berdomisili, atau melalui website BP2MI. 3 tahun terakhir, BP2MI menangani hampir 100.000 kasus pekerja migran Indonesia. Mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan. Untuk memantau pekerja migran yang berangkat lewat prosedur resmi, BP2MI menggunakan big data yang diolah di command center. Di sini kita lihat nih, di mana di Koreanya dia. Kita lihat coba di Koreanya di mana? Di sini, Mbak. Oh, okay. Dia kerja di sini di Koreanya nih. Nah, ini sebetulnya Mas itu tadi di Solonya di mana sih tinggalnya? Single identity ini sudah kita pakai di dalam pencatatan untuk penempatan PMI ke luar negeri. Kita sudah integrasi loh, Mbak, dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil. Migrant Care menyoroti mahalnya biaya penempatan resmi menyuburkan pengiriman gelap pekerja migran oleh sindikat perdagangan orang. Pertama, ini kombinasi antara buruknya tata kelola penempatan pekerja migran yang sampai sekarang masih berbiaya tinggi. Kemudian yang kedua adalah ditambah dengan lemahnya penegakan hukum. Di daerah-daerah basis, misalnya polisi, pengetahuan tentang undang-undang TPPO juga masih sangat rendah. Pemerintah juga dianggap belum peduli pada nasib pekerja migran ilegal yang berhasil dipulangkan. Mereka yang telah diselamatkan kebingungan mencari kerja di tanah air sehingga rawan kembali dijerat para calo. Ketika yang dikategorikan PMI ditangani oleh perwakilan dikembalikan ke Indonesia, tiba di Indonesia itu menjadi tanggung jawab BP2MI untuk dikembalikan ke daerah asalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang membutuhkan pekerjaan? Tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerahnya. Kepulangan pekerja migran dalam peti jenazah jadi catatan merah peran negara dalam melindungi warganya. Sampai kapan sindikat perdagangan orang terus merajalela memperbudak anak-anak bangsa? Ya pengennya sih jangan sampai terulang lagi, kasihan orang yang sudah jadi banyak korban gitu loh. Itu pengen saya tuh pengen merubah nasib lah gitu kan, istilahnya pengen nggak seperti ini kan.